Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Jadi dalam presentasi ini akan ada 3 materi. Yang pertama adalah distribusi normal, taksiran interval, dan terakhir adalah hipotesis. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah distribusi normal, dan sebelumnya saya perkenalkan nama saya Muzakir dengan NIM 2104010101002. Distribusi normal. Sekilas tentang distribusi normal. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian, adalah salah satu dari distribusi probabilitas yang paling umum digunakan dalam statistik dan ilmu pengetahuan lainnya. Distribusi normal memiliki bentuk kurva simetris yang berbentuk lonceng, di mana nilai-nilai yang di sekitar rata-ratanya lebih mungkin terjadi daripada nilai-nilai yang berada jauh dari rata-ratanya. Lalu seperti apa karakteristik distribusi normal itu? Karakteristik distribusi normal yaitu adalah distribusi normal simetris terhadap rata-rata. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng, merata dari pusat ke dua ujung. Lalu dapat mengambil nilai kontinu dalam rentan tertentu. Ditentukan oleh nilai rata-rata dan simpangan baku. Nah, sedikit penjelasan untuk area di bawah kurva. Dan terlihat pada gambar ada kurva dengan keterangan sekitar 68% data berada dalam satu simpangan baku dari rata-rata. Terus yang kedua adalah sekitar 95% data berada dalam dua simpangan baku dari rata-rata. Sekitar 99,7% data berada dalam tiga simpangan baku dari rata-rata. Aplikasi distribusi normal itu bisa digunakan dalam segala bidang. Contohnya di ilmu sosial yang bisa dilakukan untuk pengukuran tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kebahagiaan dalam populasi. Terus yang kedua, pada bidang ekonomi, analisis harga saham, dan prediksi pasar keuangan. Dalam bidang fisika, pengukuran dan analisis data dalam eksperimen fisika. Dalam statistik, digunakan sebagai dasar dalam berbagai metode inferensial dan estimasi parameter. Taksiran interval. Sekilas tentang taksiran interval. Taksiran interval adalah konsep statistik yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi nilai dari suatu parameter populasi, seperti rata-rata atau proporsi, dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Tujuan dari taksiran interval adalah memberikan kisaran nilai yang memungkinkan mengandung parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Taksiran interval mempunyai proses pembuatan taksiran interval melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama adalah pengambilan sampel, perhitungan statistik, menentukan tingkat kepercayaan, menghitung taksiran interval, dan interpretasi. Pengambilan sampel sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diobservasi untuk memastikan representativitas dan validitas taksiran. Lalu kedua adalah perhitungan statistik. Setelah sampel dikumpulkan, maka sesuai dari sampel, statistik yang paling umum digunakan adalah rata-rata, proporsi, dan deviasi standar, tergantung pada parameter yang ingin diestimasi.
Dan ketiga, menentukan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan merupakan ukuran seberapa yakin kita dengan interval yang dihasilkan. Misalnya, tingkat kepercayaan 95%, berarti ada 95% peluang interval tersebut mengandung parameter populasi yang sebenarnya. Lalu keempat adalah menghitung taksiran interval, yang kelima adalah interpretasi. Lalu kita lanjut ke contoh kasus. Nah, misalkan kita ingin mengestimasi rata-rata usia mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, populasi mahasiswa sangat besar, sehingga kita mengambil sampel acak sederhana dari 100 mahasiswa. Langkah-langkah taksiran interval, kita menggunakan teknik sampel, lalu menghitung rata-rata, deviasi standar, dan ukuran sampel. Lalu kita pilih tingkat kepercayaan yang sesuai, misal 95%, lalu distribusi margin of error, lalu taksiran intervalnya. Nah, berikut adalah perhitungan margin of error. Yang perhitungannya seperti berikut, hingga menghasilkan taksiran interval 21 sampai 22 tahun. Nah, jadi interpretasi pada tingkat kepercayaan 90%, kita yakin bahwa rata-rata usia mahasiswa di perguruan tinggi berada di antara 21 hingga 22 tahun. Taksiran interval adalah alat penting dalam statistik untuk mengestimasi parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Penggunaan taksiran interval membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Dan yang berikutnya adalah hipotesis. Sekilas tentang hipotesis. Hipotesis. Sekilas tentang hipotesis. Dalam konteks ilmiah, hipotesis adalah pernyataan atau prediksi yang diajukan untuk diuji atau diverifikasi melalui proses pengumpulan dan analisis data. Hipotesis berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan eksperimen, dan bertujuan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan yang masih belum jelas. Ada dua jenis hipotesis yang umum dalam penelitian. Yang pertama adalah hipotesis nol atau H0. Yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara atau hubungan yang signifikan antara variabel yang sedang diuji. Secara umum, peneliti berusaha menolak hipotesis nol dan membuktikan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan. Lalu yang kedua adalah hipotesis alternatif. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang sedang diuji. Jika hipotesis nol ditolak, hipotesis alternatif dapat diterima. Langsung kita ke contoh kasus. Contoh kasus hipotesis pada pengaruh latihan fisik terhadap kadar gula darah. Hipotesis H0, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kadar gula darah antara kelompok yang melakukan latihan rutin dan kelompok yang tidak melakukan latihan fisik. Sementara hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kadar gula darah antara kelompok yang melakukan latihan fisik rutin dan kelompok yang tidak melakukan latihan fisik. Lalu pada metode penelitian mengumpulkan dua kelompok subjek. Kelompok A latihan fisik rutin dan kelompok B tidak latihan fisik. Setelah 3 bulan, peneliti mengukur kadar gula darah pada kedua kelompok subjek. Dan setelah dianalisis, ditemukan bahwa kelompok A memiliki kadar gula darah. Analisis statistik menunjukkan perbedaan ini signifikan secara statistik. Jadi kesimpulan hasil penelitian mendukung hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol.
Kesimpulan, latihan fisik rutin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kadar gula darah. Jadi, bisa kita simpulkan juga bahwa pentingnya hipotesis dalam penelitian adalah hipotesis memberikan arah dan tujuan bagi penelitian. Yang kedua, mendorong metode ilmiah yang tepat untuk menguji dan membuktikan hipotesis. Yang ketiga, menyediakan landasan bagi peneliti untuk mengambil keputusan dan menyusun rekomendasi. Terima kasih, dan saya akhiri presentasi kali ini. Saya ucapkan minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak sengaja maupun disengaja. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.